Di video kali ini kita bakalan memulai bagaimana caranya integrasi Laravel kita dengan TreePay Payment Gateway ya. Oke, di sini mungkin langsung saja saya bakalan jalankan PHP Artisan Serve, tentunya di project Bookstore yang sudah saya buat. Kalau kalian ingin mendapatkan project ini atau template-nya, bisa kalian cek di link deskripsi video bawah ini ya. Kalian bisa berdonasi mulai dari 5.000 dan itu kalian sudah mendapatkan template yang sudah saya buat ya. Oke, di sini saya langsung control klik ya. Oke, di sini bakalan ada tampilan seperti ini. Bakalan error, kenapa ya? Kita karena belum mempunyai tabelnya ya. Untuk itu saya bakalan kembali lagi ke sini. Saya klik tambah di terminal saya dan saya bakalan jalankan PHP Artisan Migrate --seed. Seed ini untuk mendapatkan data yang sudah saya buat. Seperti ini misalnya, saya bakalan pergi ke database seeder. Jadi data inilah yang bakalan ada nantinya di dalam database. Misalnya seperti user seeder, di sini ada name, email, dan lain-lain. Bukan dummy data ya, tetapi data default seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat di sini sudah ada yang namanya database bookstore. Ini database bookstore-nya kalau kalian tidak atur di .env, tepat yang di DB database di sini ya, bookstore, atau kalian ingin membuat database lain, silahkan namanya. Kalau saya bookstore dan di sini ada bookstore. Oke, saya refresh, ada users dan di sini ada datanya ya, data yang sudah kita seeder tadi. Oke, kalau kita refresh lagi kembali di browser dan saya refresh, dia bakalan tampil seperti ini. Nah, mungkin buat kalian yang baru download template yang saya buat ya, bookstore ini, maka tidak ada tampilan gambar seperti ini. Untuk membuatnya itu gampang sekali ya. Untuk membuat tampil, saya bakalan refill in file explorer dan tepat di dalam public, di sini ada storage. Mungkin saya bakalan hapus dulu untuk storage-nya ya. Saya hapus dan kemudian saya jalankan perintah di sini PHP Artisan Storage Link. Enter dan sudah selesai. Kemudian saya refresh lagi di browser, maka bakalan tampil image yang sudah disediakan ya, yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, di sini dari mana kita mulai? Mungkin saya bakalan klik yang Harry Potter. Oke, mungkin ini untuk dashboard karena saya sudah login ya. Saya bakalan log out terlebih dahulu biar kita sama-sama tampilannya sama seperti ini ya. Ada tombol sign in dan sign up. Oke, di sini kalau saya klik buy now, dia bakalan minta login. Untuk loginnya kalian bisa lihat di sini. Kalau sudah kalian jalankan seeder tadi ya. Jadi saya copy paste untuk yang emailnya dan untuk passwordnya sendiri adalah password. Oke, enter. Oke, kita tampil di halaman checkout ya. Nah, di sini choose your payment method. Mungkin inilah yang kita bakalan ubah pertama kali ya. Jadi saya bakalan buka treepay.co.id. Yang mana sih yang untuk menampilkan channel pembayaran ini? Ya, kita lihat saja untuk di developer tepatnya. Ini adalah dokumentasi API-nya. Jadi kalau saya scroll ke bawah, dia ada yang namanya merchant dan di sini ada channel pembayaran. Ya, channel pembayaran ini untuk mendapatkan channel pembayaran apa yang sudah kita aktifkan ya. Kalau saya klik dashboard di sini karena saya sudah login. Kalau kalian belum login, silahkan login dulu. Dan kalau kalian yang belum mendaftar ingin menggunakan kode referral saya, bisa kalian cek juga di link deskripsi video bawah ini ya. Oke, di sini karena saya sudah login, dia bakalan tampil ke /member ya. Sebenarnya untuk yang /member ini ketika kalian sudah memiliki sebuah website yang sudah di hosting ya, atau production istilahnya. Jadi ini sebenarnya untuk yang production semua, mulai dari dashboard, merchant, dan lain-lain. Tetapi kan untuk yang kita sekarang ini, untuk project kita sekarang, itu masih di dalam lokal. Kalau kalian lihat cek di sini, 127.001 dan 8.000 untuk portnya itu sendiri. Kita belum nge-hosting website yang kita punya. Maka sebenarnya bukan ini yang kita gunakan nantinya, melainkan kita bisa pergi ke API integrasi dan kita pergi ke simulator ya. Nah, jadi di sini /simulator bukan /member. Kalau ingin kembali lagi ke /member, silahkan klik di merchant sandbox di sini dan klik di member area. Maka kalian akan ditampilkan nanti halaman yang member tadi ya. Karena sekali lagi kita masih menggunakan testing atau sandbox, maka kita gunakan yang sandbox URL-nya ya. Atau kita gunakan yang /simulator di sini. Seperti itu ya. Tetapi kalau kalian sudah nge-hosting nantinya, silahkan pergi lagi ke yang member area tadi. Oke, di sini merchant yang saya hidupkan, kalau kalian klik merchant atau toko kalian, ada channel pembayaran di sini, bisa kalian aktifkan apapun yang ingin kalian aktifkan ya. Kalau saya cuma ada 4, Maybank Virtual Account, BNI, Mandiri, dan BCA. Oke. Di sini saya pergi lagi ke dokumentasi. Untuk sandbox URL-nya mungkin saya bakalan copy ya.
Sekali lagi, yang kita copy adalah yang sandbox URL, bukan yang production. Karena kita belum nge-hosting website kita. Simpelnya seperti itu. Oke, saya copy lagi, saya copy untuk memastikan. Kemudian saya membuka Postman. Buat kalian yang belum tahu Postman, tenang saja ya. Ini sebenarnya basic saja. Kita tidak akan lebih dalam mempelajari Postman. Tapi intinya Postman ini ketika kalian mempelajari API, ketika API-nya sudah disediakan oleh pihak ketiga, itu setidaknya untuk testing kalian bisa menggunakan Postman ya. Jadi saya klik tambah di sini dan saya pastikan sandbox URL-nya tadi ya di sini. Oke, kalau saya send, saya rasa ini bakalan error. Undefined authorization token ya. Nah, sebenarnya authorization token-nya itu kalian bisa klik di menu header di sini. Nah, di sini ada header. Bisa kalian kopikan untuk yang key. Jadi kita bakalan pergi ke header di sini ya. Ada headers. Key-nya kita isikan yang authorization ya. Kemudian untuk value-nya adalah bearer spasi API key punya kalian. Oke, saya kopikan di sini bearer-nya, paste tepat di sini dan saya kembali lagi di TreePay. Kemudian saya pergi ke dashboard yang di sini. Saya bakalan klik merchant detail. Di sinilah kalian bisa mendapatkan API key kalian. Oke, di sini API key saya ini saya kopikan dan langsung paste saja tepat di sini. Bearer spasi API key. Send. Nah, saya rasa ini sudah berhasil ya. Message sukses ya. Tetapi biasanya untuk melihat responsnya, saya tidak langsung melihatnya di sini, melainkan saya bakalan copy dan saya buka di web browser. Tetapi sebelum itu, kita bakalan ngebahas lagi. Saya biasanya tidak menggunakan header seperti ini ya. Jadi ada headers. Mungkin saya bakalan hapus langsung dan saya tunjukin cara saya biasanya klik di authorization sini. Dan untuk type-nya saya bakalan ganti menjadi bearer token. Dan ini adalah token yang sudah kita pastikan lewat sini tadi ya. Salin, kita paste lagi tepat di sini. Oke, sebentar. Oke, dan klik send ya, sama saja walaupun dia tidak ada headersnya ya. Kita menggunakan authorization. Ya, tampak lebih clean sebenarnya ketika menggunakan authorization. Oke, di sini saya bakalan copy responsnya dan saya bakalan buka di web browser. Tentunya saya bakalan buka JSON viewer untuk melihat lebih rapi lagi viewer JSON yang kita dapatkan ya. Oke, saya pastikan dan saya klik di sub menu viewer ini ya. Seperti inilah tampilannya. Kita bisa klik ya, setidaknya ada data ke 0, yaitu My Bank Virtual Account, aktifnya adalah true, dan lain-lain di sini. Dan misalnya di sini ada Permata Virtual Account, aktifnya false karena saya tidak mengaktifkannya di channel pembayaran yang saya ini tadi ya. Di sini kalian bisa lihat Permata Virtual Account saya adalah off. Jadi dia bakalan false untuk aktifnya. Oke, inilah yang kita bakalan looping ke dalam sini ya. Jadi tinggal looping saja sebenarnya. Oke, mungkin kalian tidak tahu alurnya, kita bakal mempelajari ya. Oke, pertama mungkin saya bakalan pergi ke web.php, kita bakalan melihat untuk root ini adalah checkout, jadi dia bakalan manggil yang di sini checkout, book controller, saya control klik dan pergi ke yang namanya checkout di sini. Nah, di checkout ini saya bakalan nge-trigger controller lain yang saya bakalan buat, yaitu TreePay controller, biar lebih terstruktur saja codingan kita. Oke, untuk itu saya bakalan buat di sini PHP Artisan Make Controller Payment. Saya bakalan membuat subfolder baru ya, yaitu Payment. Dan di sini TreePay Controller seperti ini. Oke, controller created successfully dan saya bakalan TreePay Controller. Yap, tepat di sini unable to read. Oke, sebentar. Saya bakalan pergi ke controller dan ini dia untuk TreePay payment controller-nya atau TreePay controller. Jadi di sini saya bakalan buat sebuah public function baru yaitu get payment channels. Di sini plural karena kita channelnya itu banyak nantinya ya. Misalnya ada Mandiri, ada BNI, ada BCA dan lain-lain. Ini penamaan saja sebenarnya. Kalian bisa menambahkannya ABC atau apapun, tetapi ini lebih readable saja ketika kalian membuatnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau kita cek di sini, sebenarnya saya ngikutin dari sini ya. Ada merchant channel pembayaran, ya saya buat saja get payment channels seperti itu. Sekali lagi untuk namanya terserah kalian mau ngebuat apa ya. Oke, jadi kalau kita klik yang di channel pembayaran, di sini sebenarnya ada contoh request-nya. Kita bisa kopikan saja yang PHP, copy. Kemudian kembali lagi ke sini dan saya pastikan, paste di sini. Mungkin untuk yang penutup PHP-nya kita bakalan hapus. Dan untuk yang pembuka PHP-nya juga kita bakalan hapus.
dan saya Ctrl Shift P, reindent line untuk merapikan line saya ya. Oke, di sini API key, dia butuh API key kita yang punya ya, yang kita punya. Tapi biasanya untuk hal-hal kredensial seperti ini tidak langsung saya hardcode di sini. Misalnya saya pergi ke dashboard tadi, di detail itu kita sudah ada yang namanya API key ya di sini. API key, saya copy, ini API key ya. Jadi saya paste sini, tetapi saya biasanya tidak menggunakan hardcode seperti ini, melainkan saya menggunakan env ya. Oke, saya bakalan contohkan kepada kalian. Pertama, kita mungkin bakalan DD terlebih dahulu di sini ya. DD API key. Tentunya ini tidak bakalan dipanggil ketika kita mengakses halaman checkout. Kenapa? Karena kalau kita cek lagi di book controller, di method checkout, ya dia hanya return view seperti ini saja. Nah, pertama kita bakalan buat dulu, katakanlah 3pay sama dengan new 3pay controller seperti ini ya. Oke, ini kita sudah memanggil controllernya. Kita panggil lagi metodenya ya. Jadi 3pay, katakanlah get payment channel seperti ini ya. Ini kita memanggil metode yang ada di dalam 3pay ini. Oke, mungkin di sini kalau saya DD API key, mungkin dia bakalan ada di sini. Refresh dan API key Anda ya. Oke, yang pertama mungkin saya bakalan contohkan bagaimana caranya buat di .env secara langsung. Katakanlah di paling bawah saya bakalan buat 3pay API key seperti ini sama dengan saya pastikan API key saya. Di sini kalian bisa langsung memanggil menggunakan env seperti ini ya, 3pay API key. Oke. Jadi env panggil 3pay API key yaitu ini ya. Dan dia bakalan ngedapatin value-nya nanti. Oke, kita refresh lagi di browser, apakah ada? Yep, ini bakalan ada. Tetapi, cara yang lebih best practice-nya lagi adalah kalian membuat di dalam folder config, itu namanya adalah 3pay.php ya. Saya contohkan di sini, jadi kita pergi ke config, saya bakalan buat di sini new file, 3pay.php, dan di sini kita buka penutup, buka tag PHP. Tentunya langsung kita return saja berupa array. Mungkin di sini adalah 3pay, kita huruf kecil saja ya, 3pay API key seperti ini, dan dia bakalan ngambil dari env 3pay API key. Ya, ini lebih rapi sebenarnya ketimbang kita langsung ngambil dari env sini ya. Walaupun sebenarnya sama saja, hasilnya sama saja, tetapi ini lebih rapi karena kita membuat sebuah file config, sebuah file 3pay.php di dalam folder config kita ya. Jadi di sini daripada env kita buat config, oke, config, pergi ke file 3pay, kemudian dot apa yang kita dot, yaitu ini 3pay API key atau API key saja saya buat di sini karena biar nggak double tulisan 3pay-nya. Oke, Ctrl C dan paste di sini. Kalau kita refresh, saya rasa ini sama saja hasilnya. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan API key. Oke, kita bakalan lanjut di sini. Mungkin saya bakalan scroll ke bawah dulu. Ini kita echo ya. Oke, mungkin kita bakalan refresh, dia bakalan tampil echo yang dia echo tadi ya. Nah, di sini success false, ada message-nya ya. You are using production API. Kenapa production API padahal kita berada di sandbox ini ya? Karena ya kita menggunakan API yang production di sini. Kalau kalian lihat di sini 3pay.co.id API/. Oke, API ya, bukan API sandbox. Kalau kita pergi lagi di sini untuk di dokumentasi kita lihat endpoint-nya. Kalau yang sandbox itu API sandbox. Kalau yang production yaitu API, nggak ada sandbox-nya. Maka dari itu kita tambahkan saja di sini untuk API sandbox seperti ini. Kalau kita refresh lagi, sebentar saya refresh. Apakah bakalan ada? Ya, dia bakalan ada. Sukses, datanya tetapi ini cuma satu sebenarnya. Kalau saya copy dan paste di sini, oke, saya lihat viewer, nah datanya cuma satu sebenarnya di sini ya. Kenapa satu? Karena kalau kita lihat di sini ada namanya query builder ya, URL query maksud saya. Jadi dia ingin mendapatkan query yang mana gitu. Jadi saya bakalan hapus saja tanda tanyanya, dan ini juga saya bakalan hapus. Kemudian tentunya untuk payload tidak kita pakai lagi ya, karena payloadnya tadi cuma Briva ya, dia bakalan cuma nampilin Briva. Oke, karena kita ingin mendapatkan semua channel, maka kita tidak perlu yang namanya payload seperti tadi ya. Oke, kalau saya refresh lagi di sini, apakah dia bakalan berhasil ya? Dia bakalan berhasil seperti ini. Nah, yang kita mainkan nanti yaitu adalah, mungkin saya copy dulu, kalian bingung mungkin.
dan paste di sini. Yang kita mainkan nanti data-data yang aktifnya ini nanti ya, untuk kita for each ke dalam sini. Tetapi pasti tidak kita echo seperti ini ya. Echo jika tidak kosong error maka tampilkan error, jika tidak error maka respon. Tapi mungkin ini terlalu susah untuk dimengerti ya. Kalau saya biasanya buat seperti ini. Jadi jika ada respons, tampilkan respons, dan jika tidak ada respons, tampilkan error. Seperti ini saja. Sebenarnya ini sama saja, kalau kita refresh, ya sama saja tampilnya, tetapi ini lebih readable ketimbang yang tadi menurut saya ya. Kalau kalian ingin yang tadi ya tidak apa-apa juga. Nah, di sini kita bakalan return pastinya, return. Mungkin di sini saya bakalan respon dulu, dd response, biar kalian bisa melihat tampilannya seperti ini ya. Nah, ini baru yang JSON ya. Kita bakalan buat seperti ini nanti pastinya, JSON decode untuk kita jadi sebagai collection ya. Nah, seperti ini JSON decode, jadi bisa ada data, kita bakalan buat seperti ini pastinya. Data. Oke. Refresh. Yap, kita bakalan dapat seperti ini, inilah yang kita bakalan for each nantinya. Tentunya saya bakalan buat sepertinya, response sama dengan JSON decode, response data. Seperti ini, maka dia bakalan nge-return response nantinya. Oke, kita lihat lagi di sini, mungkin saya bakalan buat menjadi variable channels, misalnya sama dengan channel sama dengan 3pay get payment channels. Kita bisa dd mungkin, dd dulu channels. Oke, saya refresh di sini. Oke, di sini tadi kita sudah tidak ada dd lagi ya. Misal di sini kita buat abc biar memastikan apakah dd-nya benar. Oke, saya refresh ya, di sini ada abc. Oke, jadi kita sudah mendapatkan channel, tinggal kita for each saja ya. Pertama kita lempar dulu, koma, channels, karena kita menggunakan compact ya. Oke, mungkin saya close dulu yang di sini, tentunya di checkout.blade.php, karena di sini book.checkout ya. Saya menggunakan Ctrl P tadi untuk mencari file. Oke, di sini mungkin yang A ini, saya bakalan tutup dan saya bakalan buat for each. Channels as channel, di sini saya bakalan indent dia ke atas. Oke, saya refresh. Yap, dia bakalan banyak seperti ini. Harusnya cuma ada 4 ya. Kenapa banyak? Ya karena kita belum ada if else ya. Saya buat if saja, if channel aktif sama dengan true. Aktif ini kita dapatkan dari sini ya. Kita lihat di responsnya di sini. Mungkin yang di sini tadi ya, di sini ada aktif sama dengan false atau true ya. Jadi jika channelnya aktif sama dengan true maka tampilkan. Tetapi kalian bisa juga membuat seperti ini biar lebih singkat ya. Jadi dia mengerti kalau channelnya aktif sama dengan true maka tampilkan ini. Oke, mungkin saya indent sedikit di sini biar lebih rapi dan saya bakalan refresh. Yap, dia bakalan ada 4 seperti ini. Nah, di sini pay with, kita lihat lagi. Mungkin respon yang dari sini saja tadi, saya copy, pastikan di teks ini, dan saya lihat di viewer. Oke, mungkin kita bakalan membuat name ya. Jadi channel, channel name seperti ini, Ctrl S dan refresh browser. Yap, dia bakalan ada seperti ini ya. Channelnya itu di sini misalnya pay with Maybank virtual account dan lain-lain. Tetapi kita ingin menyetarakan gambarnya ya. Jadi kalau gambar Mandiri tampilkan logo Mandiri dan lain-lain. Oke, untuk itu kita pergi ke channel pembayaran untuk di dokumentasi API-nya tadi. Sebenarnya di sini ada icon URL ya untuk yang namanya di sini ya, tepat di atas aktif ada icon URL untuk responsnya. Tetapi kalau kita lihat di sini, di atas aktif di sini tidak ada yang namanya icon URL. Kenapa? Karena kita berada di sandbox ya. Itu sudah saya tanyakan kepada adminnya kemarin lewat grup WhatsApp. Jadi ketika kalian ngedaftar di 3pay nantinya bakalan masuk ke grup WhatsApp ya. Itu juga mungkin kelebihan dari 3pay ya. Kalian bisa bertanya apapun di sana. Oke. Karena tidak ada icon URL, tetapi kita sebenarnya bisa mengakalinya ya. Jadi kalau saya lihat di sini, di folder saya di public ya, di 3pay bookstore public ada storage, di sini ada bank ya. Banknya ini sesuai dengan kode. Oke. Jadi seperti inilah kira-kira. Saya bakalan panggil dulu asset, kemudian pergi ke storage ya.
Kalian lihat tadi ya, ini aset, kemudian storage, kemudian bank. Kemudian di sini saya bakalan dot dengan mohon maaf, di sini mungkin langsung kita panggil seperti ini, channel code. Oke, Ctrl S, dan mungkin kalau kita refresh, tidak ada gambar karena untuk ekstensinya ini sendiri adalah .png ya. Kita belum memasukkan ekstensi di sini saya rasa. .png seperti ini. Saya refresh lagi. Dia bakalan tampil seperti ini. Oke, itu dulu untuk di video kali ini bagaimana caranya kita mendapatkan channel pembayaran, dan di video selanjutnya kita bakalan mempelajari bagaimana caranya nge-request transaksi dan mendapatkan detail transaksi. Itu dulu di video kali ini. Terima kasih.